Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri lewat Allah Roh Kudus memimpin, menyertai kita dan memberikan pengertian lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk diam sejenak dari setiap kesibukan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mempergunakan waktu yang singkat ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajarkan kami, tertibkan lalu lintas berpikir, suasana hati dan ruangan di tempat mana kami berada dalam nama Yesus. Setiap intervensi kuasa yang bukan berada, kami tolak, kami patahkan dan kami perintahkan, tinggalkan tempat ini. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri beracara bagi kami. Berikan pengertian Tuhan, supaya kami mengerti bahwa kehidupan kami lewat Kristus Yesus, kami sudah bebas dan merdeka, karena kami hidup dalam kemerdekaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat, kita tahu suasana di minggu-minggu ini pasti mengenai kemerdekaan, dan Indonesia merayakan kemerdekaan. Tapi sekarang jadi pertanyaan bagi saya, apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya benar-benar sudah merdeka atau belum? Betul, kita ada di Indonesia yang memang sudah merdeka, dan 79 tahun kita merdeka. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah belum kita merdeka bersama dengan Kristus yang sudah datang dan bebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa itu? Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai kepahitan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita ada di negara yang sudah merdeka 79 tahun, hari ini juga kita perlu mengoreksi diri kita. Kalau kita sudah merdeka dari kebencian, kemarahan, dengki, iri hati, bahkan ingin melebihi dari orang lain, berarti kita merdeka. Atau semua ini masih ada dalam hidup kita yang membuat kita mengalami kepahitan. Bapak Ibu tahu, kepahitan itu, empedu itu sebenarnya pahit, tapi kepahitan dalam hidup kita lebih pahit daripada empedu. Dan itu sangat mematikan. Nah, kalau kita katakan kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, benar-benar harus merdeka. Tidak ada lagi dosa, iri hati, dengki, benci, dendam, dan ingin melebihi dari orang yang lain. Itu berarti kita merdeka. Oleh sebab itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat dari Injil Kolose, kita para Kolose 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saja. Sebenarnya dari 5 sampai 11, tapi hari ini kita mau baca hanya 3 ayat saja. 8, 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat 8 dan 10. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Baru. Ayat 8 saya baca, ayat 9 Bapak Ibu, ayat 10 kita bersama-sama. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 kita bersama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran penciptanya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Gambaran yang luar biasa. Waduh, menurut penciptaan. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita gambaran Allah, yang makhluk yang paling mulia dari setiap makhluk ciptaan Allah. Ya, maka itu, kalau Indonesia boleh mengalami kemerdekaan 79 tahun, hidup kita juga harus merdeka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita ada dalam kegelapan. Hidup kita hanya mementingkan diri sendiri. Hidup kita egois. Bahkan kita terikat oleh keinginan kita. Dan yang lebih parah lagi, kita nggak mau lihat orang maju dari kita. Akhirnya dalam hidup kita hanya apa? Menyimpan kepahitan.
Nah, ini paling penting. Oleh sebab itu kita perlu mengoreksi diri kita. Ini ayat yang ke-8 indah sekali. Sebab hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan lagi di dalam kegelapan. Bapak Ibu tahu kalau kita hidup dalam kegelapan, jarak 1 meter belum tentu kita bisa saling melihat satu sama lain. Saya teringat, waktu masih kanak-kanak dulu pramuka, kami ada di hutan lebat. Kalau di Indonesia Timur itu hutannya tuh masih, itu kalau malam hari jarak begini aja kita nggak bisa lihat. Tapi kodenya itu Bapak Ibu tahu, saya baru tahu tuh, kalau di hutan lindung itu ranting-ranting pohon itu bisa nyala loh. Saya baru tahu itu. Dan akhirnya kita pakai di topi, kita pakai di baju, jadi jalan tuh lihat seperti kunang-kunang. Tapi karena ranting itu panjang, jadi hijaunya tuh panjang gitu ya. Jadi kalau taruh di leher nyala, tapi besok udah nggak bisa nyala lagi. Cari lagi yang baru. Ini unik. Nah, kenapa? Tuhan mempersiapkan segala sesuatu supaya kita jangan ada dalam kegelapan. Nah, ini luar biasa. Nah, terang itu sudah datang kepada kita. Kenapa? Jadilah anak-anak terang, bukan lagi dalam kegelapan. Coba. Nah, kalau terang itu ada pada kita, kita nggak bisa umpet. Kita dimanapun tetap kelihatan. Bapak Ibu tahu, kalau lampu mati, ya, di sekitar Sawangan ini mati, pasti gelap gulita. Tapi kalau ada orang yang di depan rumah, taruh aja, ya, itu lampu-lampu templok itu, pasti kelihatan, di sana ada cahaya. Dan orang-orang pasti jalan akan menuju kepada cahaya itu. Mereka akan melihat bahwa ada tanda. Begitupun di laut, mercusuar itu ada, berarti kapal itu tahu bahwa di situ ada bahaya. Kenapa? Wah, di situ karam tuh. Di situ ada karang-karang yang memang kapal nggak boleh menuju. Nah, itu tanda. Oleh sebab itu tanda bagi kita orang percaya bebas, merdeka, karena kita anak-anak terang. Bebas dari belenggu kepahitan adalah salah satu dari bagian tema bulan Agustus adalah kemerdekaan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, ada di antara kita yang barangkali sampai saat ini, kalau kita suka kumpul-kumpul ya dulu, itu biasa kalau reuni itu saya nggak tahu. April, reuni itu kamu di SD, SMP atau SMA? Ya, nggak ada reuni. Aduh, hah? Pindah-pindah. Lah SMA terakhir di mana? Kasihan deh lo. SMA itu kan masa-masa yang indah, gitu kan? Yang dimana kita punya teman sini sana. Kamu nggak punya teman sama sekali, sayang? Ada, tapi reuni itu tradisi reuni itu nggak ada. Oh, baru saya tahu ya. Ternyata di sekolah Kak April ini tidak ada reuni. Ibu Ros, bagaimana, ada reuni nggak? Kita lanjut ke kamu, sayang. Ada nggak? Nggak ada. Kasihan deh lo. Sama. Saya karena memang SMA-nya jalan-jalan, jadi nggak ada juga reuni. Tapi saya mau katakan, kalau kita reuni, pastikan kita ketemu dengan teman-teman lama ya. Kalau yang tadinya nakal, suka berantem, suka bikin huru-hara, begitu sekarang kita lihat dia mulai alim, mulai tangannya di kantong. Pagi. Terus ada lagi yang, pasti kita bilang apa? Kok berubah ya? Tapi yang dulu, maaf, yang dulu biasa tangan di kantong, mau makan apa? Makan bakso, ayo. Tiba-tiba sekarang, kerja di mana? Anak berapa? Istri artis atau bukan? Beda lagi kan? Berarti apa? Kok sombong amat ya? Dulu nggak begitu, culung, kok sekarang jadi begitu? Bisa ya? Bisa, semua ada perubahan. Karena apa? Hidup ini terus berjalan dengan waktu. Nah, kalau orang-orang yang sekarang kalau kita lihat dengan bebas dia mulai bergaya ya. Seperti tadi, Pak Besman begitu naik tangga, istri saya bilang begini, Mama Frida, bajunya bagus ya. Bukan cuma lihat, tapi pegang juga. Bajunya bagus ya. Saya pikir untung nggak dicubit gitu ya.
Kan kalau kita kan biasa kan, bajunya bagus ya, kainnya tebal banget ya. Aduh, iya pegang baju atau pegang daging saya gitu kan. Tapi kembali lagi, kenapa ini terjadi? Karena kembali, waktu kita bisa melihat orang lain bisa berubah, berarti orang itu memang benar-benar sudah merdeka. Apa susah sih kalau kita memuji orang? Tapi ada orang yang susah memuji. Mau bilang antara suami istri bilang yang aja susah. Ada yang bilang beb apa tuh non? Beb. Gak apa-apa, besok-besok saya mau dengar ya keluarga Irsama. Beb. Jangan ketawa. Itu perlu. Kemesraan ini janganlah cepat apa? Berlalu, tapi terus mesra. Terus ada lagi yang date. Terus apa? Honey. Ayo. Hati. Ketawa kalian. Itu masa-masa mereka, Pak Gem. Oh begitu ya? Iya. Oh yo. Nah sekarang kalau masa ibu bagaimana? Hati-hati loh. Ini ada bapak di samping nih. Jangan sampai bapak bilang, kamu tadi begitu ya? Udah, kamu tidur di kamar sebelah dulu nih. Ingat, kita udah merdeka. Jadi waktu merdeka boleh dong honey gitu ya. Tapi kalau teman-teman saya, karena ada teman saya juga yang namanya honey, saya bilang hati-hati ya. Kalau ada ibu dan bapak itu jangan panggil begitu ya. Nanti begitu dia jawab, iya Pak Yan, ada apa? Panggilkan nama saya, salah lagi kan? Nah. Tapi kalau beb, bagaimana tuh non? Kalau beb tuh sayang ya. Oh, jadi kalau kamu juga katakan buat saya beb juga, atau bab? Bisa. Oh, untung kita nggak pakai istilah-istilah begitu ya non ya. Kita pakai istilah apa? Sayang, bilang sayang, jangan kau malu, gitu kan? Iya kan? Mesti begitu dong. Jadi ingat, waktu kita merdeka, kita pergunakan hidup kita ini bebas, merdeka, apa adanya, supaya orang melihat, oh iya ya, itulah orang Kristen. Bapak Ibu, saya bingung. Kemarin di sini orang yang saya nggak tahu, orang kampung datang. Ada juga yang artis pengkolan, tahu pengkolan? Tukang ojek pengkolan, datang juga. Ternyata main gitarnya bagus. Terus ya, saya nggak tahu. Tapi yang namanya saya, kita jadi apa adanya kita. Orang enak nggak? Enak. Saya kasih keluar, maaf, itu speaker masih di luar tuh. Itu buat tanggal 8 nanti. Saya kasih keluar. Karena cuma bawa alat. Gitu saya bilang, maaf, saya nggak punya alat. Tapi kalau mau coba boleh. Wah, Pak, ini alatnya bagus nih. Bisa Bapak Ibu? Jadi apa adanya. Terbuka. Karena kita bebas. Kita nggak ada rahasia di antara kita. Iya kan? Jangan ada dusta di antara kita, kata lagu. Ya kita terbuka. Itulah orang yang memang benar-benar merdeka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau lihat memang sebenarnya panjang, tapi saya coba singkat. Bebas dari belenggu kepahitan. Yang pertama, ya. Kalau kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 11, itu jelas. Jemaat di Kolose adalah salah satu dari beberapa jemaat yang mendapat kiriman surat oleh Rasul Paulus. Walaupun kota Kolose adalah kota yang kecil dan tidak begitu penting dalam era itu, tapi Paulus melihat jemaat di Kolose itu penting. Kenapa? Waktu mereka terima Yesus, itulah kepentingan bagi Paulus. Nah, jadi mari kita mulai dari keluarga kita. Kalau kita merasa keluarga kita itu penting, waktu kita membawa mereka dekat dengan Allah, jangan sampai ada di antara keluarga memiliki kepahitan. Bapak Ibu tahu, kalau kepahitan itu tumbuh dalam keluarga, bisa nggak kakak adik nggak akur? Bisa. Begitu ada masalah sedikit, jadi masalah besar. Anak bisa bunuh orang tua bisa bunuh anak, dan yang paling repot, istri bisa bunuh suami.
Dan suami bisa bunuh istri. Waduh, saya waktu dengar masalah hal itu ya di medsos, saya kaget. Sama-sama loh aparat. Tapi bisa tuh ya. Itu suami dibakar atau dicincang. Kalau istri saya cuma suka ngomong, ku cincang daging cincang gitu ya. Saya bilang, aduh daging mana yang perlu dicincang nih sayang? Cincang tuh makan paling enak kalau di Padang. Betul nggak sayang? Tapi saya nggak tahu. Iya dengar. Waduh, begitu dia panggil, kamu pulang dulu sayang. Begitu pulang, sampai di rumah apa yang terjadi? Disiram pakai bensin, dinyalakan api, habislah sekejap. Itu gimana coba? Kalau suami istri bagaimana tuh Bu? Apakah ada nggak di antara kita yang punya keinginan untuk pasangan kita? Jangan. Itu tanda apa? Jangan ada kepahitan. Jangan. Kita anak Tuhan, tidak ada lagi seperti itu. Kita harus terbuka. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ini anak-anak gadis ya, yang masih perjaka ya, yang masih gadis, tolong. Kalau kita punya pasangan, kita pilih, apapun yang terjadi itu pilihan kita. Bisa? Jangan terus siapin. Maaf, itu mesos-mesos itu membahayakan kita. Siapin apa coba? Bensin di rumah gitu ya. Terus taruh di bawah tempat tidur lagi. Begitu dia nyalain tuh obat nyamuk, kebakar nggak tuh rumah? Hati-hati. Mari kita singkirkan itu. Kita sebagai orang percaya, mari kita taruh. Waktu kita memilih suami kita atau pasangan hidup kita, berarti itu pilihan dari Tuhan bagi kita. Amin. Jangan ada punya rasa cemburu, iri hati, dengki dan sebagainya. Karena saya alami. Waktu istri saya cemburu, saya susah bergerak. Mau keluar rumah begini. Gitu ya. Ketawa dia. Ketawa. Ya. Waktu menikah, ada yang cipikis-cipikas gitu kan. Dia cubit saya. Hei, ini lagi nikah, istri di samping. Udah berani-berani. Saya dalam hati, ya Tuhan. Beda suku, beda budaya. Inilah buah si malakama. Tapi nggak apa-apa. Kita perlu menyesuaikan, betul nggak? Kenapa kita mesti iri? Kenapa kita mesti balas dendam? Nggak. Udah begitu, Bapak Ibu tahu nggak? Pak Yanto nggak ada kepahitan. Begitu bawa pulang barang-barang kan, pinjam barang-barang orang masak toh. Begitu pulang, tiba-tiba hujan lokal. Kaget. Ya ada apa? Kamu tuh. Saya bilang, iya jangan hujan lokal dong. Ini naik mobil pickup lagi nggak ada hujan. Saya udah basah kuyup. Apa kata dunia gitu ya? Orang di atas bus lihat, ih bapak kok basah, ibu kok kering gitu ya. Tapi itulah kenikmatan bagaimana berbeda daerah, berbeda budaya, kita harus cocokin. Tapi merdeka. Waktu kemerdekaan itu ada pada saya dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Ajarin saya Tuhan sampai saya mengerti lewat istri saya. Supaya waktu dia mengajar saya, waktu dia ajarin saya, dia juga mengerti 1 tambah 1 bukan lagi 2 tapi 1. Iya kan? Kalau duniawi katakan apa ya bro? 1 tambah 1 2. Tapi kalau di dalam Tuhan 1 tambah 1 1. Dan akhirnya memang saya bersyukur dapat istri yang luar biasa. Begitu kalau lihat saya udah duduk bengong-bengong, kamu kenapa Pi? Hei, sadar nggak? Masih sadar non. Ini saya udah mau ambil kunci mobil nih. Ih, mau kemana? Iya, rumah sakit yang terdekat di mana di sini? Oh ya. Sampai saat ini, kalau udah lihat saya udah mulai memikirkan inspirasi bagaimana khotbah buat besok mengenai kepahitan. Kunci mobil mana? Kunci mobil. Taruh depan mata ya. Saya bilang ini dia. Iya kan? Kita bersyukur.
punya istri yang benar-benar merdeka, dan memang kemerdekaan itu dia mulai menjajakan suami, tapi suami juga hidup dalam kemerdekaan. Haleluya. Betul nggak Ibu Ros? Iya. Jadi kalau kamu ajar jemaat, hati-hati. Jangan sampai begitu kamu ajar 1 tambah 1 bukan lagi 1 tapi 2. Itu berarti Oma bilang berbahaya. Oke, ini yang pertama. Jadi jemaat di Kolose itu jemaat yang memang sebenar jemaat kecil, ya. Tapi waktu mereka percaya, Paulus merasa mereka lebih penting dari kota-kota yang besar tempat lain. Ini luar biasa. Namun ternyata ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari. Saya baca ya. Kolose 1 ayat 3 dan 6 dia katakan begini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Luar biasa. Ada pengajaran-pengajaran yang coba membuat mereka keluar dari pengertian yang benar dengan Allah. Bapak Ibu, boleh nggak sih kalau tetangga kita ya menyindir kita, melakukan hal-hal yang negatif bagi kita, boleh nggak kita musuh mereka? Saya mau katakan buat Bapak Ibu, secara manusia ada yang kita, Pak Yan, Anda pendeta, Anda bisa ngomong begitu, tapi kami ini kan manusia awam, gitu ya. Masa sih kalau mereka lakukan begitu kita nggak balas? Bapak Ibu tahu, kalau kita di dalam Tuhan kita balas, kita sama kayak mereka nggak? Sama. Jadi apa? 11-12. Nggak ada bedanya. Tapi mari, waktu kita di dalam Kristus mereka lakukan itu, kita tampil beda. Bisa Bapak Ibu? Maka itu ada orang-orang yang maaf kata membuat hal-hal yang negatif buat saya senyum-senyum aja. Karena begini, dari perbuatan mereka bukan saya aja yang melihat. Orang lain melihat nggak? Orang lain menilai nggak? Gila, orang itu ngomongnya Payaneman, tapi kehidupan dia lebih bagus dari Payaneman ya. Jadi mari, waktu kita merdeka, kita pergunakan kehidupan kita dengan bebas. Jangan lagi ada di antara kita iri hati, dengki. Biarkan saja. Saya tadi malam ditelepon Big Boss. Dia WA dulu, Payaneman jam 18.20 ya. Saya mau telepon. Gak tahu di Purwokerto atau di Kalimantan. Telepon. Baik, siap Pak Ketua. Merdeka. Gitu kan? Padahal saya udah antara setengah sadar, setengah antara sadar dan gak sadar, udah mau hilang, gitu kan? Jam-jam begitu, biasa jam-jam Oma Anto udah mulai panggil-panggil saya, ya merdeka. Ternyata ada urusan penting buat GPB, kan gitu ya? Saya bilang siap kita laksanakan. Jadi kenapa? Kita bebas, merdeka. Kalau mau ikutin cara hidup teman-teman yang lain, waduh, ini ada apa lagi ya? Jadi kembali lagi, waktu kita hidup dalam kemerdekaan, kita pergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Seperti Paulus, waktu dia masih dijajah ya, dengan pikiran-pikiran, dengan konsep-konsep yang salah, dia menganggap Kristus dan pengikut-pengikut penyesat harus dibantai. Dia menganggap diri benar. Padahal apa? Dia masih ditawan oleh keinginan hati. Dia masih ditawan dengan ambisi pribadi dia. Tapi waktu dia dijamah, dia bebas, dia tidak lagi menganggap dirinya penting daripada Kristus itu sendiri. Dan dia katakan apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari firman kebenaran, yaitu Injil. Di mana ada Injil,
Inilah Injil. Jadi Bapak Ibu, waktu kita dengar tentang kebenaran, disinilah kebenaran. Di buku lain kebenaran palsu, tapi di sini kebenaran ya dan amin. Maka itu kita bersyukur. Kita ada sebagai orang-orang yang harus merdeka, dan kita ada di negara yang merdeka saat ini. Ini yang pertama Bapak Ibu, dari Kolose. Oleh sebab itu, dari pertama bagian pertama ya, ini mematikan atau membunuh ya. Kalau ada ikan, kalau kita mau masak, kita pasti apa? Matikan dulu ya, bunuh dia dulu. Saya bingung, Ibu Ros, kalau ikan lele itu kalau mau dimasak bagaimana? Ikan lele itu kan jarang mati itu. Pernah tahu nggak? Itu kalau musim panas di lumpur itu saya nggak tahu ikan lele atau ikan apa, Ibu Ros. Itu kayaknya udah nggak ada ikan ya. Tapi begitu musim hujan muncul lagi tuh. Itu ikan apa, Non? Kalian kan biasa di sawah. Ikan lele. Susah mati. Nah, sekarang kalau kita mau masak, bagaimana matikan dia? Potong. Waduh. Sadis benar ya istriku. Main potong-potong aja nih. Hah? Di apa sayang? Diketok. Kamu udah pernah masak lele? Aduh, ada lagi. Belum pernah masalah. Tapi benar. Ada yang ketok. Ternyata ikan lele begitu dikejutkan di kepala, stromnya naik. Lebih dari 220, langsung diam dia. Bapak Frida udah pernah masak ikan lele belum? Jangan-jangan waktu saya kasih berapa ekor itu dikasih ke tetangga. Tapi biasanya diketok ya. Nah, Bapak Ibu, itulah dimatikan, dibunuh. Baru kita bisa Nah, waktu kita punya kepahitan, mari yang pertama kita matikan itu. Bagaimana kita matikan? Gak bisa. Kalau kita secara kemampuan kita. Coba, Bapak Frida, sekarang saya mau tanya. Bisa nggak memaafkan itu musuh kita yang satu itu? Atau kalau lihat masih? Coba. Masih? Astaga. Tuhan ampunilah jemaatku. Kalau mereka hidup masih dalam penjajahan, selama ini hati mereka masih terpaut dengan kata-kata. Jangan, tinggalkan. Jangan mau. Itu cara iblis. Karena 3 sasaran empuk dari iblis. Pertama, pikiran, hati, dan mulut. Hati ini yang paling berbahaya. Waktu Hawa terlihat dan tergoda, iblis katakan, makan, kamu tidak mati, matamu akan terbuka. Dia langsung, wow, benar juga ya, langsung diambil. Kenapa? Hatinya tergoda. Mari kita matikan. Ingat, serahkan kepada Yesus. Serahkan. Ada satu pujian yang indah yang saya sampai saat ini selalu ingat. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah segala persoalanmu, maka di dalam Dia kita akan lihat. Waktu kita serahkan dan kita minta Tuhan beracara buat orang, dan Tuhan berkati. Kalau dia nggak siap terima berkat itu, kita siap 2 kali. Sekarang ini aja, maaf, kalau saya lihat Bapak Frida keluar rumah aja, kalau ada orang itu, pasti orang itu begini. Kalau yang tadinya jumur ya, gitu kan dia kan. Tapi kalau begitu Bapak Frida keluar aja, masih pakai celana pendek, pasti orang itu langsung. Pasti begitu. Betul nggak Bapak Frida? Betul kan? Ya sudah, Anda udah menang. Kenapa mesti ada sakit hati lagi? Jangan mau. Bebaskan. Iya kan? Saya di sini nggak ada musuh. Siapa aja. Maka itu waktu kemarin datang latihan di sini, tetangga-tetangga pada bingung. Itu orang dari mana lagi tuh? Ya saya nggak tahu, orang datang cari saya. Saya punya fasilitas ya saya keluarkan. Ibu Ros siapin gorengan, kopi, ya udah nikmati. Kan begitu. Iya kan? Tapi orang lain bertanya-tanya. Ada yang kepo, keluar rumah, bukan keluar rumah aja, tapi keluar rumah. Begitu kita lihat dari sana, sakit nggak? Sakit. Tapi mari kita bebas. Bisa Bapak Ibu? Kita bebas. Waktu kita mempergunakan otoritas Allah, maka kuasa Allah akan bertindak kepada orang-orang yang memusuhi kita. Amin?
Amin, buktikan. Kalau saya udah sering buktikan itu, ya, banyak hal yang Tuhan buat dan kita boleh melihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, matikan atau bunuh, ya. Kalau kita mau masuk ikan, kita harus matikan dulu dia. Nah, mari kita padamkan, ya, kepahitan kita supaya jangan ada lagi empedu dalam hidup kita dan kita selalu merasa pahit, bahkan terasing. Kalau pahit itu nggak enak Bapak Ibu. Apa yang kita makan tetap rasa pahit. Nanti coba deh, di mana dapat mahoni non? Besok kita ke kota kita cari. Minggu depan kita tes satu-satu makan mahoni. Bapak Ibu tahu mahoni? Mahoni itu udah makan, itu buah biji. Dulu kecil-kecil kita main tuh dia putar, gitu ya. Kita buka, dia putih. Makan. Kita telan, pahit. Coba jilat tangan yang kita pegang, pahit. Itu pahitnya tuh. Saya nggak tahu beda dengan empedu yang mana, tapi itu pahit. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari Kolose 3 ayat 5 Paulus katakan apa? Dia membuat daftar keinginan dosa yang harus dimatikan dan dibunuh, ya. Paulus menyebutkan 5 keinginan berdosa khususnya yang harus dibunuh. Yang pertama, moralitas. Mari kita jaga moralitas kita. Maaf Bapak Ibu, ini tanpa kita sadari, banyak kali maka itu tadi malam begitu Pak Ketua katakan, ini kita nggak punya moralitas nih Pak Pendeta Yan. Saya bilang, siap Pak Ketua. Hamba Tuhan kok begini. Saya kaget juga. Waduh, jangan-jangan buat saya nih. Mari kita maju buat Tuhan dengan moralitas yang baik. Karena apa? Ada orang yang sudah melayani Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, tapi coba hidupnya nggak ada ketundukan, nggak ada kesabaran, nggak ada lagi apa? Pengertian yang dimana organisasi itu kita harus tunduk. Betul nggak Bapak Erno? Iya, kalau kita ada di satu organisasi ya kita tunduk. Saya kaget, kenapa begitu ya? Ya, ternyata ada proyek besar. Dan proyek besar kita PB ini sebenarnya ada di Kalimantan. Bapak Ibu yang mau siap dikirim ke sana siap, tapi masuk di hutan-hutan. Bapak Frida nih yang sudah pernah rasa. Pak Frida, di hutan-hutan begitu ada kobra nggak? Tiap hari makan kobra kali ya? Ular tuh bagus loh. Maka itu lambang farmasi itu ada apa? Ada ular, ada mangkuk. Bapak Ibu mau kulit bagus-bagus. Ini nih, Odrin, kamu di kota kan? Kamu coba cari daging ular makan. Jangan ketawa. Sepupunya Keisha tiap cari daging ular kemana? Ke Tangerang. Akhirnya kulitnya sekarang bagus Keisha. Nah, kalau Keisha mau hitam manis, nah jangan cuma begini, hitam, makin hitam. Jangan, tapi boleh jadi hitam manis. Makan daging ular. Itu yang pertama. Jadi moralitas kita harus menjunjung tinggi moralitas di dalam Tuhan. Bagaimana? Mari kita berjalan dalam terang. Yang kedua, kenajisan kita tinggalkan. Apa yang najis? Bapak Ibu, sebenar firman Tuhan itu ya dan amin. Semua makanan yang masuk lewat mulut itu tidak najis. Tapi waktu keluar dari mulut lagi, Bapak Ibu tahu ya, kalau keluar dari mulut apa tuh Bapak Ibu? Saya kemarin cerita dengan sepupu, begitu kunjungi abang yang sakit ya, dia cerita, Pak, saya lagi melamar mau jadi pelaut Pak. Aduh, saya bilang, maaf, kampung Ibu Rosni kan di gunung. Ini bisa nih orang gunung jadi pelaut, gitu kan? Terus saya cerita, kamu tahu nggak? Saya datang ke sini, saya naik kapal kayu, Sangye Sao Selayar. Itu muntah, bukan lagi makanan. Terus dia bilang, itu bagus Pak. Bagus bagaimana? Kan muntah kuning Pak. Iya. Kata teman-teman di laut kalau udah muntah kuning, mantap itu. Gak akan bakalan mabok lagi. Saya bilang, gila lu. Bisa Bapak Ibu? Udah pernah muntah kuning belum? Belum ya? Mesti kita Bapak Ibu mesti sekali-sekali sama saya ke Ambon. Mau kapal cepat sekarang ya paling 2-3 hari nyampe lah. Tapi siap-siap gelombang. Gelombang itu bukan putar begini aja Bapak Ibu, dia angkat, dia putar begini. Aduh, kita juga berdiri jadi begini.
Nggak ada musik kita udah goyang-goyang gitu loh. Itu muntah kuning. Dan dia bilang, Pak, katanya teman-teman di laut bilang kalau udah muntah kuning, udah nggak ada ampas lagi, kamu hebat. Saya bilang, hebat bagaimana? Saya jadi kapok. Saya naik diskusi. Iya Pak, kalau Bapak naik diskusi banyak makanan kan? Iya. Nah, coba tuh. Bisa ya, ini pelaut. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita hadapi. Kita tinggalkan sesuatu yang najis. Semua yang masuk lewat mulut itu baik. Tapi waktu dia keluar, tidak baik lagi. Nah, mari kita jaga mulut. Ini serangan empuk dari iblis. 3 serangan. Tadi saya katakan apa? Pikiran, hati, mulut. Waktu mulut kita bukan lagi berbicara tentang Tuhan, sudah mulai cerita. Wih, saya lihat Bapak Erno duduk di pengkolan sana sambil topi miring di tangan. Rokok kudus sudah mainkan. Bagus nggak? Sebenarnya nggak bagus. Masalah itu yang terjadi dengan saya, itu urusan saya dengan Tuhan. Betul nggak? Karena kita anak-anak Allah. Waktu kita lakukan sesuatu, Allah lihat loh. Ya teman, kamu kemana? Itu bukan rumah kamu, kok kamu masuk ke situ? Nomor 58 lagi. Padahal nomor rumah saya nomor berapa? Ibu Ros tahu nggak? Nomor rumah berapa? 46. 46 yang mana? Ini 47. Ini 46. Yang kamu duduk sekarang 46, yang 47. Yang di sebelah 45. Oke? Nah, Ibu Ros masih salah tuh. 46. Bisa? Hati-hati. Jangan sampai salah kamar. Oke non? Bahaya kata Oma. Nah, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Jadi kita nggak usah tegur orang. Tapi mari kita katakan buat Tuhan. Tuhan, saya lihat ya temanku di pengkolan sana duduk sambil pegang botol, tapi bukan Coca-Cola, warnanya sih merah, botolnya gepeng, kan gitu ya. Terus di tangan ada apa? Rokok kudus, gitu kan? Bukan Roh Kudus, tapi rokok dari Kudus, tahu ya? Yang biasa bungkusnya merah-merah itu loh. Bahaya. Tapi biarkanlah. Masing-masing orang dia lakukan, dia punya tanggung jawab. Berarti dia belum merdeka, dia belum bebas, dia masih terikat. Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa kenajisan itu sesuatu yang keluar dari mulut. Waktu kita ngegosip, kita menceritakan orang lain, apalagi ada bumbunya sedikit. Bapak Ibu, saya lihat Bapak Erno, Bang Nafe kalau khotbah di sini sudah bagus. Ada hiperbolnya. Hiperbol kalau dalam khotbah itu sesuatu yang kecil dibesarkan. Bisa ya? Itu bagus tuh. Itu kalau ilmu berkhotbah bagus tuh. Jadi kalau umpamanya, saudara tahu tentang kebenaran. Nah, kebenaran apa? Satu. Berarti kita hidup harus benar. Hidup jujur. Tidak lagi ada kesombongan. Nah, itu hidup benar. Nah, itu hiperbol. Nggak apa-apa. Perbesarkan aja. Itu bagus. Tapi jangan masalah orang yang sebenarnya tidak ada apa-apa kita besarkan. Bapak Ibu tahu? Di sini dulu belum punya mobil, tapi saya punya mobil, saya pergi. Si April juga waktu itu motor Cina. Tapi waktu SMP udah naik gitu ya. Tapi dia nggak berani gonceng orang. Ya, saya tuh kan suka lihat orang kan kasihan. Jalan kalau dari sini tuh dulu jalannya lubang-lubang ya. Jadi kalau lihat orang kan, Pak mau kemana? Ke depan naik yuk. Bu mau tiba-tiba pulang, saya diinterogasi sama istri. Itu tetangga bilang, kamu kenapa? Itu siapa yang duduk di depan itu? Wanita siapa? Aduh. Bisa ya? Kita nolong orang, baik nggak? Tapi jadi cerita salah. Untung istri saya udah di dalam Tuhan. Jadi bisa pilih. Terus saya katakan, ya non, kita bantu orang kenapa sih? Waktu kita berikan tumpangan buat orang, ada upah nggak? Ada upah. Jadi mari antara suami dan istri kita saling bertetangga, jangan suka dengar hal-hal yang negatif. Kita pikirkan dulu, kita tinggalkan. Karena apa yang keluar dari mulut itu najis. Kecil bisa jadi besar. Tapi mari yang besar kita perkecilkan. Itu yang kedua, nafsu.
Nafsu ini macam-macam. Kalau kita baca dari awal apa? Hawa nafsu, percabulan dan sebagainya ya. Nah, maka itu firman Tuhan, aduh paling kejam. Jadi orang Kristen itu memang gak gampang. Tapi memang kita perlu merdeka. Karena apa? Dari mata saja bisa berbuat dosa. Bisa ya Bapak Ibu? Contoh, kalau kita jalan ke mall. Audrey, HP kamu sekarang apa? Hah? Samsung. Samsung tipe berapa? A55. Sekarang ada keluar yang baru. Mau nggak? Kenapa? Oh, dia sudah matikan. Bagus nih. Bisa ya? Bisa ya? Jangan kayak kakak April. Begitu lihat Apple, 14 apa 15? Gue duit cukup nih 14. Habis itu tukar 15. Nggak boleh. Matikan. Bisa? Matikan keinginan. Kita merdeka. Tapi kalau kamu nggak matikan, pikir nggak? Samsung baru keluar loh. Lebih canggih lagi. Begitu beli yang baru, besok bagaimana? Baru lagi keluar, ketinggalan? Ketinggalan. Sama aja, percuma. Hidup di dalam dunia kita tidak pernah puas. Tapi yang puas apa? Kita cuma memuaskan hidup kita sementara. Keinginan yang hanya membuat kita akhirnya menjadi kepahitan. Aduh, saya kerjaku gajinya segini ya. Saya cari lagi kerja yang gajinya lebih besar dong. Kemana gajinya lebih besar? Bapak Ibu tahu? Indonesia tidak baik-baik saja. Bukan kata orang. Tapi Bapak Ibu tahu nggak pengangguran berapa banyak sekarang ini? Berapa banyak perusahaan yang tutup? Saya mau katakan terus terang buat Bapak Ibu. Matikan keinginan kita supaya kita merdeka. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, kata firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan berikan, supaya Tuhan tambahkan. Adik-adik yang berusaha katakan apa? Sekarang buat makan aja kami bersyukur. Tapi dari mereka juga kami hidup. Saya mau katakan. Jadi kalau kita ada, mari sekarang ini kita pergunakan dengan baik. Jangan karena keinginan mata, seperti tadi saya kasih ilustrasi buat Audrey. Audrey baru beli Samsung yang bagus ya. Kenapa nggak beli Oppo non? Audrey. Oppo kan nomor 1 di Indonesia sekarang ini. Iya kan? Samsung tuh cepat panas, apalagi kalau telepon. Kuping panas nggak? Oh iya nggak apa-apa, nikmati. Jangan matikan keinginan. Jangan jangan bilang, iya Pak Yan boleh pakai yang itu. Kak April, Kak Ana pakai Apple, sudahlah. Tapi semua sama aja. Sama nggak? Terima telepon nggak? Pergunakan sama nggak? Iya sama. Apa bedanya? Ini murah loh. Ini cuma 500.000. Tapi buat saya berharga nih. Semua yang gede terlalu berat. Jadi kalau pegang di Alkitab miring sebelah. Jadi kalau khotbah begini, orang pikir Pak Yan gaya-gaya, padahal keberatan. Kalau ini nggak apa-apa, enteng. Taruh dalam Alkitab, pegang juga santai aja, ya kan? Tapi kalau yang besar, agak sedikit miring, orang pikir stroke. Pak Yan kenapa gayanya begitu? Keberatan. Nah, jadi kembali lagi ke kita. Ini yang penting. Lepaskan hawa nafsu dari mata turun ke hati. Dan pikiran kita dikuasai. Terima kasih Ibu Ros sudah mengingatkan. Ini baru poin pertama non. Ada masih 4 poin lagi. Nah, bingung kan? Oke, yang berikut ya. Kenajisan, hawa nafsu yang keempat, keinginan jahat. Ini yang memang perlu kita matikan. Keinginan jahat apa? Itu tetangga bisa beli TV ya. Pak, itu lihat tuh TV-nya tuh. Segede dinding itu Pak. Kita, dari depan aja mau lihat lagu, kayaknya susah. Itu cuma kelihatan salib. Muka Yesus nggak kelihatan tuh. Pak, yang gede lagi dong. Oh enggak, cukup. Betul nggak? Nanti kalau ini semua udah jebol, baru kita pasang. Bila perlu di belakang ini tron, gitu ya. Jadi sambil goyang pun kelihatan di tron. Ngapain? Kita nggak usah, iya kan? Yang ada aja udah bersyukur. Ada lagi gereja yang masih maaf, kita udah pakai multimedia, dia masih pakai apa? Fotokopi. Habis ibadah, kertas kemana-mana. Kotor nggak? Bisa Bapak Ibu?
Tapi kita bersyukur dengan segala cara kita memuji dan memuliakan. Oke, cukup. Jangan kita membuat diri kita untuk mengadakan sesuatu yang sebenarnya belum untuk kita punya. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Nah ini, jadi matikanlah keinginan jahat. Keinginan jahat itu kayak keinginan yang akhirnya menuntut kita untuk apa? Akhirnya apa? Sayang, Ibu Ros, itu ada TV segede dinding loh. Itu bisa kita utang sayang. Mau nggak? Oh bagus. Berarti sudah mati keinginannya. Bisa Bapak Ibu? Ngapain? Kita memaksa diri. Nanti kalau Ibu Ros bilang, iya boleh Pak. Bulanan udah pikirkan belum? Aduh, itu dia tuh. Bisa Bapak Ibu? Kayak kami hamba Tuhan pendapatan dari mana? Tuhan cuma kasih gaji 1 bulan. 28, 29, 30, 31 hari. Cukup. Lebih dari itu nggak ada. Hanya bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Dia berikan, marilah kita nikmati. Jadi matikan keinginan jahat dalam hidup kita. Karena keinginan jahat itu, segala cara kita bisa halalkan. Betul Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa. Segala cara. Akhirnya apa? Udah deh, supaya dapat TV segede dinding itu, udah pinjam sana, pinjam sini. Begitu mau bayar gimana coba? Orang somasi kita, langsung besok KPK datang. Pak Yan, duit gereja dipakai kemana? Ayo, bikin malu ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, yang Paulus ingin supaya kita menyadari dari Kolose 3 ayat 5. Keserakahan. Keserakahan ini Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu, perlu perhatikan ya. Bapak Ibu tahu, rumah yang saya bangun ini tidak punya dinding bersamaan dengan rumah kiri kanan. Kenapa Bapak Ibu? Saya senang. Lebih baik tanah saya kurangin daripada saya ambil hak orang lain. Firman Tuhan katakan apa? Waktu kita mengambil sejengkal tanah orang aja terkutuk. Itu baca di 12 kata kutuk. Apalagi hak janda dan yatim piatu kita ambil, lebih terkutuk. Oleh sebab itu mari kita hidup bebas. Dengan tidak melihat, wah kesempatan nih, tanah sebelah kosong, pagar kita pindahin aja. Ada loh teman-teman yang begitu, Bapak Ibu. Kalau begitu terjadi bagaimana Bapak Ibu? Coba, kita beli tanah nih. Beli tanah ya, udah tahu ukurannya nih. Besok mau pagar, lebih dikit lah. Jadi waktu kita nanti bangun fondasi, ya paslah di tanah kita. Gak boleh. Tinggalkan. Pikiran-pikiran yang najis tinggalkan. Pikiran-pikiran yang kotor dan jahat tinggalkan. Kenapa? Saya bangun dinding sendiri. Bisa Bapak Ibu? Waktu kita pasang paku, ada yang komplain nggak? Nggak ada. Tapi kalau dinding itu bersamaan, waktu kita pukul palu, di sebelah getar nggak? Sudah coba belum Bu? Oh belum. Haleluya. Mudah-mudahan jangan Bu. Iya, maaf kalau kayak gini. Saya pukul sebelah ini bisa jatuh nggak? Jatuh loh. Tapi untung ini pakai bata merah Pak. Kalau pakai bata biasa gimana Pak? Begitu pasang paku, tahu-tahu tembus lagi gitu kan? Ini orang gimana sih? Kok dinding saya ditembusin? Kan repot lagi. Ribut nggak? Ribut. Jadi dinding saya bangun itu bata merah khusus. Saya lebih baik ambil punya saya daripada punya orang. Saya nggak mau. Depan belakang, semua. Ini juga. Jadi waktu orang bangun ini, orang sebelah juga tahu. Oh iya, Pak Yan boleh nggak saya pakai dinding? Boleh aja, tapi kalau saya ketok-ketok di sebelah jangan you protes ya. Ya kan dinding saya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kalau dia bangun dinding kan nggak akan pengaruh. Bisa Bapak Ibu? Mari kita jadi teladan. Jadilah orang-orang yang bebas dan mempergunakan hak kita sebagai milik kepunyaan Allah dengan bebas. Nah, Kolose 3 ayat 6 katakan gini, nasihat sebagai peringatan kuat jika melakukan dosa tersebut di atas. Ini satu nasihat. Jadi waktu kita melakukan dosa ini berarti kita menyimpan
akar kepahitan yang akan tumbuh dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, ayat 7 dan 8 berisi perintah Paulus terlepas dari kenyataan bahwa orang Kolose pernah berjalan dalam pola hidup yang tidak benar, tapi sekarang mereka mulai menuju kepada pola yang benar. Mereka harus menyingkirkan atau membuang seperti sampah, tidak berdosa dengan dosa-dosa tertentu. Jadi harus apa? Bebas. Maka itu ayat 8 dan 9 dikatakan begini, Bapak Ibu, saya baca. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai mereka, kamu telah menanggalkan, ya, karena kamu telah mengandalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu, saya teringat waktu zaman misterius ini, tato saya nih, ada banyak teman-teman yang akhirnya menghilangkan tato, mati. Kenapa Bapak Ibu? Super Queen itu dari apa, non? Kacang apa? Ada lagi yang mete? Apa, mede atau mete? Mede. Tahu itu apa, kacang apa, dari apa? Tahu, pernah tahu jambu monyet? Jambu monyet tahu ya? Itu ibu-ibu jangan coba-coba ya kalau anak-anak kena kata itu ya. Luka. Teman-teman hilangin tato, ambil tuh jambu, kasih getahnya. Bapak Ibu tahu panas dingin, mati. Dia bakar. Kalau tato saya kala jengking, begitu taruh itu, hilang sih warnanya. Tapi yang timbul kala jengking timbul di dada saya nanti. Kenapa? Melepuh. Dan itu dagingnya keluar. Coba, saya bilang maaf, toh ini kenangan buat saya, supaya anak-anak saya tahu bahwa bapakmu ini ternyata dulu gembel, ya, dulu bajingan. Oh, saya nggak mau lagi ikut gaya-gaya bapak saya mau jadi orang baik-baik. Kan begitu ya? Jangan bapak udah gembel, anak ikut gembel lagi, akhirnya tidur di emper toko. Begitu saya bertobat, ketemu dengan istri saya bilang gini, kita tidur di jalan yuk. Ya ilah, saya bilang ini dia nih. Saya dari jalan mau pindah ke rumah, dia dari rumah mau pindah ke jalan. Aduh, saya bilang apa benar nih? Kamu tahu nggak, non? Di jalan, kamu begitu taruh kepala begini, itu binatang kecil yang wow, itu dia udah serang kamu. Bagaimana kamu bisa tidur, non? Kamu tahu selimutin kamu. Selimut kamu itu, kamu buka baju, alas koran di belakang, baju kamu ini jadi selimut. Lalu terus itu binatang, wow. Kamu bisa tidur nggak sampai pagi? Kalau kami bisa tidur karena topi miring udah kena, udah antara sadar nggak sadar, begitu taruh kepala udah hilang. Tapi jangan. Oke, non? Maka itu sudah betul, kamu buat kamar kamu seperti di jalanan nggak apa-apa. Jadi kalau mau tidur di jalan, tarik kasur ke depan kamar kan? Tinggal turun hujan, tinggal nikmati gitu. Udah cukup. Kamu tahu, bawah jembatan lebih nggak enak lagi. Waduh, hidup di jalan tuh paling nggak enak. Nah, ini saya kasih tahu karena saya punya pengalaman. Oke, jadi Bapak Ibu, dari yang bagian kedua ini ya, berisi perintah Paulus. Yang pertama ya, membahas tentang sikap mereka, amarah, geram, kedengkian. Kita harus tinggalkan. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, mari mulai menyadari. Kalau masih marah-marah lagi, kalau istri suka marah-marah, wajar ya Bapak Ibu. Ibu-ibu tuh kalau satu hari tuh bisa berapa kata, non? 20.000 kata. Jadi kalau istri marah-marah, umpamanya Bapak Besman, ya, kalau pulang dari kerja udah capek, tiba-tiba ibu marah-marah, mesti lihat dulu begini. Ini istri saya ini kesambet apa ya? Karena hanya dalam 1 bulan itu bisa kesambet 1 kali. Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya nggak tahu Bapak Erno udah tahu atau belum? Udah tahu belum? Sudah? Sudah? Yang benar nih. Keisha sama adiknya ya suka begitu juga. Kita suka bilang, hei, kalau lagi tamu datang ke sana dulu. Nggak nyambung kita ngomong.
Bisa ya Bu ya? Ibu suka begitu enggak? Oh suka begitu. Jadi Bapak Erno udah tahu. Kalau Ibu Ros saya udah tahu. Kalau dia udah begitu, saya pergi tambah marah lagi dia. Saya bilang ini mau kemana lagi nih? Kita menghindar, serba salah kan? Jadi kalau dia di dapur kita hati-hati. Semua yang panas bisa melayang gitu ya. Oke, tapi itu yang penting kita perlu menyadari begini. Kalau kita marah-marah, nah kalau itu istri-istri marah-marah. Nah kalau suami marah-marah Bu, marah-marah, perhatikan. Tolong cepat bawa ke klinik. Ada kan klinik dekat-dekat di rumah kita kan? Bawa cepat ke klinik. Jangan-jangan tensinya udah 200 tetap stabil. Daripada pecah pembuluh darah, lebih baik ditanganin dulu. Bisa ya ibu-ibu ya? Atau nggak apa-apa, kita mesti menyadari. Jangan-jangan habis makan daging merah ini. Iya kan? Jadi hari ini dia ngamuk-ngamuk. Tapi tetap cari klinik atau rumah sakit terdekat. Tolong sus, tensi suami saya dulu. Ini tensinya bagaimana? Ingat loh, itu bahaya loh kalau tensi kita biarkan. Ini abangnya. Saya lihat, waduh, yang tadinya mukanya bagus, ganteng loh, tiba-tiba mulut udah pindah ke samping. Waduh, beda. Terus maaf gede lagi. Begitu kemarin saya pikir biasa aja, mau bangun udah susah. Ayo. Begitu berdiri nggak bisa tegak. Suster bilang tegak. Aduh, hati-hati Bapak Ibu. Ingat, kalau kita suka marah-marah, kita cepat cari dan mengetahui sumbernya dari mana. Jangan sampai telat. Waktu kita menyesal itu belakangan loh. Bisa Bapak Ibu? Ingat, saya nggak mau. Dan saya katakan, Tuhan, kalau itu terjadi buat saya lebih baik saya tinggalkan dunia ini sekalian. Karena apa? Saya udah susah. Istri saya susah, anak-anak susah, semua susah. Terus bagaimana coba? Hidup makin susah. Tapi mari kita tinggalkan. Yang pertama ya, membahas tentang sikap. Jadi geram, marah, dengki, kita tinggalkan. Yang kedua, membahas tentang kata-kata mereka, fitnah, bahasa kotor. Jadi kalau ada yang suka masih keluar kata kotor, kebun binatang mulai dari pintu belakang sampai pintu depan, mari kita mulai bertobat. Saya dulu di jalan seperti itu. Tapi begitu saya bertobat, dan saya ketemu dengan istri saya, dia katakan begini, kamu kok nggak pernah bahasa Ambon ya? Saya bilang saya lupa tuh. Bapak Ibu tahu kalau bahasa Ambon bilang seng. Tahu nggak kata seng? Seng. Iya, tahu nggak apa tuh seng? Atap rumah kan? Nah, kalau bahasa Ambon beda. Seng makan mati, makan seng mati. Makan mati, seng makan mati. Jadi apa? Seng itu tidak, bukan atap. Nah, beda kan? Tapi dia nggak pernah dengar. Begitu orang Ambon datang, dia bilang apa? Itu kata apa? Oh, itu kata paling indah di dunia. Setelah dia sadar, dia bilang, waduh. Nah, mari kita matikan kata-kata yang istilahnya tidak membuat orang lain bangkit. Kata-kata kotor, kata-kata yang sebenarnya tidak pantas, kita tinggalkan supaya kita merdeka. Karena waktu itu keluar dari mulut kita, kita membuat orang lain apa? Terluka. Itu dia Bapak Ibu. Bebas dari belenggu kepahitan. Ada dua kodrat, yang lama dan yang baru. Jadi kalau waktu kita masuk ke yang baru, yang lama mari kita tinggalkan. Bapak Ibu tahu, sumur waktu kita gali, itu langsung bersih atau kita dapat air kotor dulu? Bapak Ibu, air kotor ya. Tapi bagaimana supaya bersih Bapak Ibu? Harus dibuang ya. Dibuang dulu. Dikuras. Baru air bersihmu muncul. Yang akan kita pakai untuk kehidupan kita berkelanjutan. Nah sama. Waktu kita keluar, ya kita mau jadi orang bebas, itu memang kadang-kadang mengerikan. Membuat kita itu sulit. Karena apa? Kita udah nyaman dalam kekotoran. Kita udah nyaman dengan kebiasaan, dengan karakter yang tidak baik. Tapi waktu kita mulai menuju kepada karakter yang bagus, nanti kita lihat. Maka itu Paulus katakan apa?
Dahulu aku seperti kamu. Ada lagi firman Tuhan yang katakan apa? Orang benar dapat menilai orang yang tidak benar. Tapi orang yang tidak benar tidak dapat menilai orang benar. Karena apa? Dia melihat orang benar, dia bilang, aneh. Bisa ya? Aneh kamu. Hidup kamu kok begitu ya? Maka itu banyak orang katakan, Pak Yaneman aneh. Hidup buat Tuhan, gak kerja. Kok bisa hidup? Ya iya, saya bilang tanya Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Karena dia gak tahu rahasianya. Tapi kalau kita tahu rahasianya, kita akan lihat begini. Ternyata hidup menjadi orang benar itu lebih banyak positifnya. Banyak untungnya. Karena apa? Kita dulu juga pakai pakaian lama. Pakai pakaian kotor. Waktu kita mau pergi ke undangan, pakaian kotor kita taruh. Dan kita taruh di mana? Apakah kita pulang pakai lagi pakaian kotor? Yang tadi habis hujan-hujanan, pasti masuk ke tempat cucian. Nah, mari kita cuci kehidupan lama kita. Memang waktu kita cuci dan bersihkan, daki-daki itu dari kehidupan kita sakit. Saya nggak tahu, Bapak Besman, Bapak Erno, pernah nggak suka cuci daki dari badan? Kalau saya Pak Erno, saya udah hitam kan, saya cuci nggak putih-putih, tetap hitam juga. Kadang-kadang perih, nggak bisa bersih-bersih. Dakinya kemana ya? Hah? Tapi waktu kita cuci kan, kita mandi, kita cuci. Ih, kok ada daki ya? Bisa, pernah kita sadar nggak? Tubuh kita ada daki. Nggak pernah sadar kan? Tapi waktu, wih, kok kotor ya? Iya, kita mesti bersihkan. Kalau kita nggak pernah mandi, kita nggak akan tahu. Tiba-tiba gatal-gatal, tiba-tiba korengan. Karena apa? Gatal, virus ada dalam hidup kita. Nah, mari kita tinggalkan semua virus itu dan kita hidup bebas. Supaya waktu kita mempergunakan rambut wig, pakai topi, bukan. Saya kalau lihat orang begitu, saya bingung. Kayak di belakang duit 500 itu apa coba? Aduh. Saya kadang-kadang bingung, berarti orang itu masih diikat. Ya, tapi waktu kita lepas, rambut bersih, tidak ada lagi ketombe, enak nggak jalan? Coba kalau Ibu Rosa ada ketombe, bagaimana kalau datang ke undangan? Tiba-tiba. Terus yang jatuh putih-putih kan? Baju hitam lagi. Terus orang bilang, Bu, apa jatuh tuh Bu? Kembang itulah ya, kembang jambu ya? Oh bukan. Malu nggak? Tapi waktu kita bebas, kita pergunakan segala asistensi kehidupan kita. Kita pakai baju yang lama pun tapi bersih, kita rasa enak dan nikmati. Ini yang Paulus ingin kita mengetahui ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, terakhir, mari Paulus mengingatkan kita ya, dari 12-13 itu dikatakan apa? Pergunakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Apa tuh? Apa tuh Pak? Oh di luar ya? Oh dari luar. Pancing burung kali ya? Ya, mari pergunakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini apa? Buah-buah roh. Waktu kita memiliki buah-buah roh, kita bebas. Tidak ada lagi kepahitan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah digantung di kayu salib untuk kepahitan kita, untuk dosa kita, untuk ketidakberdayaan kita. Waktu kita percaya kepada Dia, bukan cuma kita merayakan 17 Agustus 79 tahun kemerdekaan, tapi kita juga benar-benar merdeka. Waktu kita mempergunakan otoritas Allah, full power ada pada kita. Jangan takut. Waktu kita lihat orang kerasukan, kita lihat aja, iblis ketakutan. Jangan ngomong apa, lihat aja, iblis ketakutan. Kita taruh tangan aja, panas dia. Karena apa? Kita tidak punya kepahitan. Tapi kalau punya kepahitan, jangan ya Bapak Ibu. Saya kasih tahu nih. Sekalipun kita biasa melayani pelepasan, waktu kita pegang, nanti iblis itu bilang, kamu kan teman saya, kok kamu usir-usir saya sih? Bahaya. Ini kejadian.
Saya punya tim begitu. Akhirnya saya keluarkan. Kamu keluar dulu. Kamu beres dulu dengan Tuhan, balik lagi. Ada lagi yang so lagi. Iblis langsung berdiri, nggak pakai ngomong. Kamu ngomong apa? Saya bunuh kamu ya. Mau dicekek. Kabur. Ini kenyataan. Kalau mau nanti saya tunjukkan video-videonya. Ini teman-teman yang udah pakar okultisme. Maka itu mari kita matikan semua. Iri hati, dengki, benci, ya. Punya sifat-sifat yang jelek, mulut yang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, mari kita tinggalkan. Supaya tidak ada kepahitan dan iblis tidak punya celah untuk menghujat kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Kami ingin mengoreksi diri kami Tuhan supaya kami benar-benar bebas, lepas dan merdeka dari semua dosa yang menjerat kami lewat pikiran, perasaan dan kemauan kami. Dan daripada itu Tuhan, kami ingin hanya di hati kami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC.